Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semua. Wah, udah ramai juga ya yang mau ikutan nonton. Hari ini kita bakal bahas tentang karma, reinkarnasi, dan inner child bagian 3. Wah, bagian 3 banyak banget. Yang pertama kita udah ngomongin tentang apa itu karma, apa itu inner child. Yang kedua kita udah ngomongin bagaimana proses inner child di kehidupan ini. Dan kemarin ada pertanyaan tentang inner child yang lintas kehidupan. Jadi kita akan bahas tentang itu. Tapi sebelum mulai, seperti biasa kita lihat dulu lah trailer sih, openernya ya. Oke. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Iya, oke, kita udah lihat videonya dan hari ini tentu yang bahas bukan saya ya, yang bahas nanti saya perlu Bunda untuk ngebahas. Kita sapa dulu Bunda Arsaningsih. Halo Bunda Arsaningsih. Halo Dr. Rasto, halo Bapak Ibu semuanya. Aduh, radiasi, apa ya radiasinya? Campur aduk. Iya, sudah nunggu-nunggu nih. Apa ya kira-kira yang akan dibahas ya. Jadi saya juga dari tadi berupaya ya, apa yang mau dibahas, kita mau diskusi juga masih belum tahu. Mudah-mudahan nanti ketika berjalan ya, banyak hal yang bisa kita kupas ya, menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Dan tentunya kita juga hari ini mendatangkan Mr. Dokter Hasto ya. Kita nggak cuma berdua ya, ini kembali lagi. Mister ya apa Mrs. Miss. Ya kita langsung kenalan aja lagi, nggak kenalan lagi sih. Kita langsung sapa aja Dokter Satria lagi nih. Dokter Satria, halo Dokter Satria. Halo Dokter Satria ya. Ya, malam Bunda, malam Dokter Hasto, malam semuanya. Oke, jadi sebelum mulai nih mau cerita sedikit. Jadi kemarin kita udah ngebahas tentang karma, reinkarnasi, dan inner child yang bagian 2. Saya kira udah selesai. Saya kira juga sudah selesai. Walaupun ada pertanyaan, cuman saya mikir ya udahlah ya, materinya udah selesai. Dan waktu ngobrol sama Dokter Satria juga bilangin, dok, udah kan udah selesai gitu. Terus tiba-tiba Bunda nyeletuk, ingetin Dokter Satria ya, minggu depan beliau hadir lagi gitu. Karena akan ada pembahasan yang lebih seru lagi gitu. Dokter Satria gimana dok rasanya dok waktu dikasih tahu dok? Nggak nyangka sama sekali, saya merasa rasanya sudah oke, udah beres. Cuman waduh, dapat tugas nih ya, mau bilang apa lagi, ya udah siap saja pokoknya gitu. Untungnya Dokter Satria siap ya di dada ya. Tapi orang bukan sesuatu yang susah kok. Masalahnya apa yang akan kita bahas ini kan Dokter Satria sudah mengalami, jadi nggak perlu harus mikirin teori apa atau bagaimana, mengalir aja. Saya yang bingung apa yang mengalir. Oke, by the way, seperti biasa saya cuma mau ngingetin lagi kalau misalnya proses di pembelajaran di podcast Karma dan Reinkarnasi ini free ya Bunda ya, nggak ada berbayar atau gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa mendapat manfaat, pengen berbagi, boleh kok berbagi. Harusnya di layar muncul itu donasinya bisa disalurkan ke situ. Nanti kita pakai untuk proses peningkatan mutu dan ya untuk pembelajaran juga. Tapi yang menarik banyak loh teman-teman yang sharing kalau dengan proses mereka berdonasi, mereka jadi lebih gampang dan menyerap materinya tuh lebih dapat gitu. Iya, karena ketika kita berbagi berhubungan dengan proses energi, ini kan proses energi ya. Dalam hukum energi itu proses energi akan mengalir ya, selalu mengalir. Jadi ketika kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan ditambahkan, ya ini kan masuk ya, kita pun dengan proses donasi maka pengetahuan itu akan nyantol gitu ya. Berbeda dengan segala sesuatu yang gratis itu numpang lewat aja. Nah sekarang kan kembali pada Bapak Ibu
Karena banyak yang sudah merasakan ternyata kalau segala sesuatu ada barter yang diberikan, pemahaman itu bisa mengendap di dalam diri kita dan akhirnya menambah ya pengetahuan di dalam diri kita. Ya, seperti itulah. Tapi itu ya, pure dikembalikan ke teman-teman semua ya. Iya, nggak ada pemaksaan. Itu kan berdasarkan bentuk proses kesadaran ya. Jadi kita juga paham kita semua sedang bertumbuh. Tapi saya bersyukur sejauh ini dengan dibukanya kita juga terkejut ya, karena banyak donasi yang masuk yang akhirnya kita juga dapat melengkapi ya fasilitas daripada studio Oma Semar ini yang dadakan, dan tentunya juga menambah proses belajarnya jadi lebih nyaman. Dan rencananya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berdonasi. Kita akan segera mewujudkan studio tentunya yang lebih luas, lebih proper ya, sehingga lebih nyaman lagi lah untuk proses berbagi. Mungkin beberapa teman yang udah sempat lihat ya, ini bisa dibilang studio ya basement sebenarnya. Oke. Ya, tapi itu nggak ngurangin keseruan obrolan kita hari ini, yaitu tentang karma, reinkarnasi, dan inner child. Benar. Bagian 3. Dan mungkin ini rasanya yang paling panjang sih. Jangan sampai nanti ada sampai bagian 5, 6, 7 ya Bun. Dan kita mulai masuk ke proses pembahasannya Bun. Saya dari tadi ngomong kayak gitu karena saya mikir saya harus ngomong apa. Tumben Dokter Astu kekurangan kata-kata bertanya, atau belum kali nanti mau ditanya. Nggak tahu, makanya ini sesuai dengan karma, reinkarnasi, dan channeling. Kita channeling dulu. Okay. Itu yang terpenting sebelum melakukan apapun, kita hukumnya wajib untuk melakukan. Tapi harus dipastikan channelingnya sama dengan Tuhan, sama yang benar kan ya, gitu ya. Benar. Oke, kita review sedikit, mungkin ini bisa jadi bahan awal dari proses diskusinya. Kan kita ngomongin tentang inner child. Yeah. Kita sepakat bahwa inner child adalah satu kondisi yang terjadi di masa lalu yang mempengaruhi diri kita saat ini. Benar. Kenapa dibilang inner child? Inner mungkin karena nggak kelihatan, ada di dalam diri. Child karena dia adalah digambarkan sebagai sosok yang kecil, karena biasanya trauma ataupun sesuatu event itu terjadi di masa lalu pada saat orang masih kecil, yang dia masih belum benar-benar bisa ngelola dirinya. Ya, belum ada filter. Belum ada filter yang kebawa membuat seseorang itu ya menjadi seperti sekarang gitu. Ya. Dan Dokter Satria kemarin sharing tentang proses yang dialaminya ya Dok ya. Ya betul, itu Rastu. Itu benar-benar kalau saya ingat-ingat kembali lagi, waduh saya apa kebablasan apa gimana. Ternyata memang ya itu semua apa yang saya alami dari kecil sampai ya remaja, dewasa, itu betul-betul tidak ada saya tambahin, tidak ada saya kurangi. Itu benar-benar saya alami semua. Oke, jadi benar-benar apa yang dialami itu diceritakan kan ya, gitu. Betul. Dan proses itu sexual abuse ya kalau nggak salah ya kemarin ya proses sexual abuse yang cukup lumayan. Tidak semua orang loh berani mengungkapkan hal tersebut, dokter ya. Cuman benar Bun, saya dapat beberapa radiasi nih. Kayaknya kemarin saya kelewat deh nih prosesnya. Apa itu? Nggak, maksudnya kayak radiasi kayak yang kemarin saya kelewat nggak nonton, jadi saya bisa nonton lanjutin nggak ini kan gitu. Oke, bisa. Ada cuplikan dikit? Bisa? Oh boleh. Oke, ada cuplikan dikit mungkin tentang gimana obrolan yang kemarin supaya enak untuk lanjutinnya kan gitu ya. Tapi ingat ya cuplikan ya, soalnya kalau nggak diputar semua, soalnya kalau putar semua nanti nggak selesai. Inner child yang dikatakan orang inner child ini sebenarnya adalah bagian dari tidak sekedar semua trauma yang terjadi pada masa kecil saat ini, tetapi saya melihat itu lebih dalam sebagai rekaman jiwa. Kalau emang rekaman, ada kemungkinan pengulangan dari rekaman itu. Di dalam kandungan ibu aja jiwa ini merekam traumatik dan semuanya. Oh, kalau gitu berarti saya harus kenal Tuhan dulu baru bisa kenal diri, Bun. Maka jawabannya ya ada di karma dan reinkarnasi yang secara energi tentu akan bisa kita kupas lebih dalam.
kenapa ya saya gini? Apa ada hubungannya dengan masa kecil saya? Dari situ udah nyoba untuk menyelami, maksudnya ngenalin diri lebih dalam dan menyelesaikan proses tersebut. Saya coba bandingkan dengan klien atau pasien yang saya terapi. Oke, dia mau berubah tapi balik lagi. Ada perkembangan nggak, Dok? Pada saat itu dia mengalami merasa lega, tapi 2 minggu kemudian dia kembali merasakan hal yang sama. Waduh, saya rasa apa yang kurang ya? Apa benar si A itu menyembuhkan? Nah, apa benar energinya mengalir? Kalau misalnya powernya nggak cukup kuat, walaupun tahu nggak akan bisa masuk ke dalam. Kita melakukan afirmasi di sana sedikit mengena, tapi ternyata ya itu lagi kok berulang lagi. Itu kan perlu dipertanyakan, jangan manut-manut aja. Kalau kita dengan soul meter kan bisa ngerti, lah wong energinya aja nggak mengalir, gimana orang itu bisa sembuh? Mudah-mudahan keinget ya prosesnya seperti apa di obrolannya. Tapi memang kalau mau seru, mau yang belum nonton, silahkan nonton yang episode 1 dan 2, tapi jangan nonton sekarang. Kita nanti ya. Sekarang fokus yang sekarang aja. Kecuali kalau misalnya nih dengerinnya nontonnya nggak live, bisa nonton 1 dulu, 2 baru ini biar lebih seru, lebih nyambung ya. Oke. Jadi Dokter Satria ngalamin, jadi kasus kita pakai Dokter Satria ya, untuk untuk mempermudah proses Izin pemahamannya. Izin dulu sama Dokter Satria, mau nggak? Tapi sudah di sini. Sudah di sini. Ya, mau nggak mau harus mau. Saya mau minta izin, tapi sebelum minta izin saya memastikan dulu supaya nggak rugi saya minta izin gitu pun. Ya. Siap. Oke. Jadi kayak kasusnya Dokter Satria, ada proses sexual abuse di usia 5 tahun, 4 tahunan, yang itu menjadi satu luka yang kebawa ke proses dewasa, remaja dewasa, yang bikin Dokter Satria ini orangnya nggak pedean, nggak berani ngomong terbuka sama orang, banyak menyimpan gitu, menyimpan segala macam. Dan saya yang kemarin itu dibahas Dokter Satria juga ada kasus bully ya. Ya. Itu. Dari SD, SMP gitu yang. Ini kan dengan proses awalnya dia sudah punya luka, bikin dia nggak percaya diri, radiasi nggak percaya dirinya ini mungkin ditangkap sama orang-orang lain yang bikin, oh ini orang nih nggak percaya diri nih, berarti bisa dibully nih gitu. Akhirnya karena berulang-ulang kali yang saya rasain, jadi nggak sekali sudah mencoba untuk mengelak, kok datang lagi. Jadi ya itu yang menjadi pertanyaan saya waktu masih kecil, kenapa harus begini terus gitu. Kalau didramain udah langsung apa salahku. Itu ada di karma reinkarnasi, apa salahku nak? Apa salah ibu nak? Salah ibu. Episode 1 ya. Episode itu keren banget, episode 1. Oke. Nah sekarang kan tentu kita undang Dokter Satria karena Dokter Satria sudah berhasil resolve tuh menyelesaikan proses itu. Karena kalau mungkin minjem istilah ya, kalau di psikologi kan itu ada yang namanya coping. Coping itu kan berarti gimana cara kita untuk hidup dengan proses itu kan, itu misalnya ada stres, gimana caranya copingnya, gimana supaya kita bisa nggak terlalu terpengaruh sama stresnya. Tapi itu kan masih stres gitu ya. Sedangkan kalau Dokter Satria kemarin udah confirm sama Bunda, udah resolve, udah selesai gitu prosesnya. Mungkin bisa dilihat dari kalau cerita masih ada rasa nggak nyaman nggak, Dok? Saat ini sekarang enggak. Ya. Karena banyak loh orang yang cerita, saya dulu mengalami sexual abuse atau mengalami kemalangan yang lain, tapi radiasinya tuh masih terasa, bahkan orang bisa sampai larut, sampai ikut nangis segala macam di prosesnya itu. Iya. Seperti itu kan? Iya. Benar. Kalau dulu mungkin yang saya alami waktu mulai SMP SMA itu tiba-tiba harus mimpi lagi dengan kejadian itu lagi, teringat kembali rasanya enggak nyaman itu, terus balik lagi, bahkan sampai dewasa sudah berkeluarga pun kadang muncul. Nah itu jadi pertanyaan, ini kok nggak ada habis-habisnya, kenapa gitu. Itu yang saya alami dulu. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Satria dari Utuk.
Dokter Satria, gimana cara dokter sembuh dari luka lama? Itu sebenarnya kita bahas kemarin ya. Iya, yang kedua. Satu podcast sendiri tuh yang kedua. Nonton aja ya Mbak Utu. Kita akan bahas sisi yang lain lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau emang Bunda kemarin udah ukur, itu sudah selesai. Terus untuk apa ada episode ketiga? Ya, karena yang kita bahas kemarin adalah bagian dari luka, ya, yang tadi sebelumnya setiap mimpi, ada rasa, ya. Kemudian begitu diselesaikan, sekarang udah lebih nyaman, ya. Tidak muncul lagi mimpinya, Dok. Dan lebih percaya diri, karena bahkan sudah ada testimoninya kemarin, ada yang melihat Dokter Satria di berapa tahun yang lalu dan sekarang jauh lebih seger gitu, jauh lebih ganteng katanya. Ya, jadi itu nampak ya secara berfisik ya, apalagi secara energi. Tentu perubahannya, kalau kita yang paham energi, auranya, orang bilang auranya udah berpedar gitu ya, bercahaya. Nah, itu menandakan suatu bentuk perubahan dan proses penyembuhan. Ya. Nah, sekarang saya akan mengajak sesuatu yang lebih dalam, ya, supaya ya menjawab pertanyaan yang tadi yang ditanya. Ada pertanyaannya? Itu pertanyaan belum ya? Belum. Oh, belum. Kelewatan. Kecepatan. Iya, benar. Ada pertanyaan yang muncul di episode kemarin yang belum terjawab. Iya, itu dah. Mungkin bisa ditampilkan, Deva. Oke. Nah, susah bacanya. Digeser dikit. Oke. Dinaikin. Ya, gitu. Nah, hilang lagi. Bisa dibantu lagi ya. Oke. Ya. Ini dari Bu Sri Ramayanti. Ini kemarin ya, pertanyaan kemarin. Mungkinkah inner child terjadi lintas reinkarnasi, Bunda? Misalnya reinkarnasi sekarang tidak terjadi inner child, malah terjadi di 2 atau berapa kali kehidupan yang lampau. Ya. Mungkin di sini maksud inner child-nya bukan inner child beneran ya, maksudnya traumatik atau satu kondisi itu terjadi di beberapa kehidupan sebelumnya, tapi masih ngaruh ke sekarang. Ya. Gitu. Jadi ya inilah yang akan kita bahas ya. Saya bilang sama Dokter Satria yang kemarin sudah selesai ya, sudah berdamai istilahnya ya. Penerimaan dengan kejadian itu sudah diterima dengan lapang dada. Tapi ada yang belum kita bahas yang lebih dalam ya. Jadi kenapa saya tidak lagi mencari sosok lain ya untuk prosesnya supaya nyambung nih proses belajarnya. Disclaimer dikit, ini proses Dokter Satria sendiri belum tahu ya. Iya. Tahu. Dia sudah deg-degan. Saya udah mulai dapat radiasi ya Dokter Satria. Aduh, apalagi nih. Tenang. Enggak, ini suatu pembelajaran aja untuk kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu bisa ucapkan terima kasih buat Dokter Satria karena beliau mau dibuka-buka. Enggak semua orang itu mau secara terbuka untuk proses belajar orang lain. Tapi ya Dokter Satria berkenan ya, karena paham ya, dengan memberi kita menerima ya Dok. Dengan berbagi kita juga bertumbuh ya, apalagi pengetahuan yang akan kita bagikan ini akan membuat kesadaran orang bertumbuh. Hukum di alam ini kan tabur tuai. Ketika saya menanam suatu hal yang baik, saya akan menuai juga kebaikan. Nah, salah satunya ya proses seperti ini adalah menanam di sisi spiritual, karena menambah kesadaran seseorang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, dari pembahasan pertama, mungkin di inner child yang pertama, kita sudah sepakat bahwa memang secara energi bagian dari traumatik atau masalah ketika masih anak-anak akan menjadi pola pada ketika dia remaja, dewasa hingga tua. Bahkan ketika trauma itu belum terselesaikan, itu terus akan berkelanjutan.
Nah, di sini banyak upaya dilakukan orang untuk menyembuhkan luka batin ya di masa anak-anak, atau orang menyebutnya dengan inner child. Karena pada masa anak-anak itu belum ada filter, belum ada defense atau belum apa, semua masih terekam, dan kadang-kala ya itu nyesek gitu. Ya, sampai ada yang bilang kalau anak-anak tuh kayak spon ya, semua apa aja semua diserap. Nah, disinilah apa ya? Kadang-kala banyak ya, saya bukan cuma omong doang ya, karena kita juga sering memberikan tuntunan meditasi penyembuhan luka batin pada anak-anak, terutama mereka yang masih SD, SMP ya, SMA, bahkan universitas. Dan situ kita lihat bahwa kebanyakan dari mereka menyimpan luka batin itu. Ya, terutama ya dari lingkungan yang paling terdekat, yaitu orang tua, kakak adik, atau keluarga lingkungan di situ. Nah, ini kan termasuk Dr. Satrio dapat dari pengasuh, ya kan. Betul, jadi orang-orang terdekat. Betul. Nah, begitu kita ajak mereka melakukan penyembuhan luka batin, atau kita sebut soul reflection 14 ya, untuk sekolah-sekolah itu lebih fokus ke sana. Hasilnya emang kita sangat terkejut, karena anak-anak itu akhirnya bisa menangis ya, menyadari, akhirnya memaafkan. Terutama yang terpenting adalah proses memaafkan kejadian-kejadian itu. Ya, rasanya kan dokter juga sudah memaafkan, sehingga lebih plong, karena beban itu terlepaskan dengan proses kita memaafkan dan juga meminta maaf. Dan hasil ya, ini juga riset di sekolah, bukan riset pengamatan kita di sekolah binaan kita, bahwa setelah proses itu dilakukan, ada satu sekolah yang tadinya merupakan tampungan anak-anak yang bermasalah, yang kurang dalam secara prestasi, secara akademisnya. Kemudian juga nakal banget, tapi begitu kita berikan proses tersebut dan terus dituntun untuk soul reflection seminggu sekali, ternyata mereka sekarang tumbuh menjadi sekolah yang sangat berprestasi ya, anak-anaknya berprestasi dan bahkan diakui oleh pemerintah daerah ya, jadi semua berubah gitu. Nah, di situ akhirnya kita melihat bahwa ternyata penting banget itu penyelesaian luka batin pada masa anak-anak. Ya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang aktif, kreatif, dan percaya diri. Karena inilah yang menjadi apa ya Dr. Aston? Kalau soul ya menjadi landasan ya sebenarnya. Jadi kan menjadi slogannya juga. Slogannya kan, untuk soul teenager. Iya. Kalau ya mungkin sebelum pandemi kita sering banget ngadain kegiatan untuk anak-anak kan gitu, yang untuk anak-anak, untuk yang kids kita sharing gimana caranya supaya mereka bisa cerdas, ceria, dan penuh cinta, karena itu menjadi landasan yang bagus untuk sehat, untuk kids. cerdas, ceria, dan penuh cinta. Sedangkan masuk untuk ke teen, mereka mulai menumbuhkan aktif, kreatif, dan percaya diri. Nah, kalau sudah soul D, soul gede, saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan, soul is solution. Ya, itu bagian dari proses masing-masing tingkatan tentu berbeda. Nah, dari sini kita sudah melihat ya tadi penyembuhan luka batin itu terhadap proses inner child-nya itu perlu sekali, sangat diperlukan. Karena semua orang pasti punya rekaman tersebut. Nah, usaha-usaha dari proses penyembuhan di luar pun banyak dilakukan ya. Jadi oke saja. Seperti Dr. Satrio juga sudah melakukan ya proses, bahkan melakukan ke pasien-pasien. Sama profesinya dulu saya juga begitu, tapi kita juga melihat bahwa itu belum maksimal. Sehingga apa sih yang menyebabkan itu tidak maksimal? Akhirnya dengan konsep energi ini pun terjawab. Ya, karena lapisan-lapisan daripada
proses rekaman itu di frekuensi yang berbeda. Nah, ada beberapa yang tersimpan di frekuensi kalau kehidupan sehari-hari di beta, alfa, theta, delta, dan epsilon. Ya, ini yang biasa kita bagi ya frekuensi, dan di mana setiap lapisan itu mempunyai rekaman secara energi. Ya, ini yang mungkin belum dibahas di mana-mana, bahwa setiap itu punya energi ya yang tersimpan pada frekuensi itu. Begitu juga dalam tubuh energi kita tersimpan semuanya rekaman-rekaman tersebut di dalam tubuh energi kita. Nah, oleh karena itu beberapa penyembuhan belum mampu menyelesaikan hingga tahapan yang lebih dalam. Ya, mungkin baru permukaan saja, istilahnya apa yang terekam di frekuensi alfa atau theta saja. Sedangkan di kedalaman, ya banyak orang mengatakan di kedalaman apa? Kedalaman batin. Apa maksudnya? Ternyata itu adalah di frekuensi yang lebih rendah, gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi dia masuk di tidak hanya di alfa, theta, tapi masuk delta, bahkan lebih dalam lagi adalah epsilon. Nah, ternyata lagi pada tahapan frekuensi ini menyimpan semua rekaman dari proses diri kita. Kalau rekaman inner child dalam kehidupan saat ini itu di frekuensi alfa, theta, mungkin bisa terselesaikan, ya. Tapi bagaimana dengan rekaman-rekaman yang sudah terlanjur terekam di dalam diri kita dengan kasus yang sama? Contoh nih, kayak kemarin kan contohnya adalah Dr. Satria dengan saya bahas ini aja deh, Dok, yang lebih luas ya, masalah bullying. Itu aja deh, lebih aman rasanya. Karena itu juga yang kemarin masalah pelecehan seksual itu juga masuk, ya katakanlah itu juga termasuk di dalam bullying juga ya. Jadi lebih nyaman lah kita bahas itu. Kenapa itu bisa terjadi saat ini? Ya kan? Nah, kenapa itu terjadi saat ini, kemudian terekam dan menjadi beban? Karena apa? Kalau kita lihat dari rekaman kejadian, ternyata kan proses itu tidak hanya terekam di frekuensi alfa theta saja, tapi yang kita dapat rekaman itu bahkan sampai delta dan epsilon. Wow, nah kan kaget. Ya makanya kenapa saya tidak menghadirkan yang lain, karena saya ingin dokter lebih mampu menyelesaikan pada tahapan yang lebih dalam. Nah, tahapan inilah yang sering kita sebut sebagai rekaman jiwa. Ya, jadi inner child itu tidak hanya pada saat anak-anak sekarang saja, tapi itu dibawa pada rekaman di proses kehidupan sebelumnya. Jadi apa yang dulu terjadi itu kerekam dalam diri kita. Iya. Termasuk hal-hal yang positif terekam. Yang positif terekam. Negatif, yang positif terekam itu berarti kayak bakat gitu-gitu masuk ya situ ya. Nah, itu kan kita pernah bahas ya masalah bakat, potensi apa sih yang dibawa oleh A, B, C kan gitu. Kemarin kita bahas di karma reinkarnasi berhubungan dengan proses menari. Ya. Itu apa ya judulnya? Bakat. Ya, nanti ditulisnya di sana. Pokoknya ada yang waktu itu bareng sama Nini Arini kan. Sama maestro tari Bali. Ya, beliau seorang maestro tari Bali yang mendengar musik aja sudah bisa, mungkin gampang sekali menari ya, karena ternyata bakat, orang mengatakan bakat itu adalah bagian dari rekaman kehidupan dulu. Beliau memang sudah ahli
dalam proses menari hingga sekarang mendengarkan gamelan aja sudah bergoyang sendiri dan bahkan menciptakan tarian-tarian. Dari mana? Ya karena beliau mempunyai rekaman jiwa yang sudah expert di bidangnya, yaitu menari. Sehingga di kehidupan saat ini muncul pengulangan itu akan terjadi. Nah, kalau kita dengan soul matter kita sudah paham ya, sudah mengerti apa sih yang menjadi potensi anak ini, misalkan mau sekolah apa, di bagian apa ya, untuk mendapatkan kualitas yang baik dalam kehidupannya. Karena dengan proses itu kan sama aja mengikuti misi jiwanya di kehidupan yang terdahulu. Jadi tidak harus memulai dari awal. Nah, itu dari sisi yang positif. Sekarang kita akan bahas dengan rekaman yang negatif yang tadi dimiliki oleh Dr. Satria, kan rekaman dibully. Ya, syukur sekarang katakanlah semua terukur. Ya, rasa percaya dokter saat ini 1, 2, 3, 4. Kalau 0 sampai 10 orang. Teman-teman yang udah ikut soul matter bisa ikutan ngukur ya. Iya, yang sudah. Jangan lupa loh Bun, ada delay sekitar 20 detik loh. Itu yang bikin lebih. Iya benar ya. Jadi kalau yang sudah bisa ngukur kan tentu rasa percaya diri kita bikin frame 0 sampai 10 untuk Dr. Satria. Saat ini sudah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belum lengkap, belum ya, penuh ya. 7, ya. 7,1 2, 3, 4 ya. 7,4. Oh, itu sudah bagus. Coba ukur ketika Dr. Satria 20 tahun lalu. Masih SMA atau ya kan masih SMA lah ya. SMA kelas berapa nih biar sama nih anunya? Biar sama. SMA kelas 2 deh, tengah-tengah. Kelas 1 mungkin. Kelas 1. Ya. Sa. Jadi sa itu sebelum 1. Sa itu belum 1, baru sa. Padahal kalau 1 berarti setengah nih. Ya, seperti itu. Jadi ada peningkatan dari 7 dari setengah lah katanya. Katakanlah 0,4 ini ada sampai 7 poin ya. Jadi 7 poin peningkatan kepercayaan diri. Sebentar, Bun. Ada radiasi, orang-orang bingung. Itu Bunda ngapain? Ya. Mungkin Bapak Ibu yang bingung. Ini adalah bagian dari proses pengukuran dengan energi ya, yang kita sebut dengan soul matter, measurement technique of radiation. Ini yang saya temukan kembali ya, dari proses past life mungkin sudah, tapi saya temukan ya di kesadaran ini akhirnya disempurnakan kembali, dan akhirnya saya bisa membagikan ini pada banyak orang ya, untuk dapat melakukan pengukuran atas energi. Karena banyak orang mengatakan bahwa itu tidak terukur ya. Nah, ternyata dengan proses bisa terukur ini kita dapat mengangkat proses energi ini secara universal. Karena barang siapa yang belajar pasti akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, kayak saya tadi mengukur Dr. Hasto, Dr. Satria dapatnya hasil sama. Kenapa? Karena objeknya sama. Objeknya ya Dr. Satria sendiri kan. Ya, tidak terkontaminasi atau tidak ada apa ya namanya? Intervensi. Ya, tidak ada intervensi dari pikiran saya, Dr. Hasto atau siapapun yang mengukur, karena itu real apa adanya, energi yang terpancar dari Dr. Satria sendiri. Ya, itu tadi yang kita ukur adalah rasa tidak percaya diri. Ya, yang muncul akibat bullying tadi. Ya. Nah, setelah melakukan proses ya, beliau menjadi seorang hipnoterapi dan
ternyata mentok bolak-balik, sulit untuk juga percaya diri. Karena kalau saya itu ukur pada saat menterapis pasiennya juga perubahannya belum banyak ya. Jadi setelah proses itu mungkin dari sa jadi satu. Ya ini dari sa baru satu. Jadi kan walaupun sudah diupayakan ada peningkatan ya rasa dan perubahan, tapi belum maksimal. Ya tetap itu suatu proses yang ya makanya bisa dikatakan oke, baik, tapi seminggu kemudian lagi ya karena belum tuntas tas ya, istilahnya masih mendem ya, karena energinya pada frekuensi tersebut belum terselesaikan dengan maksimal. Jadi kalau saya melihat ini kan rekamannya loh sampai delta, sampai epsilon, tapi yang diselesaikan baru di alfa aja baru sedikit pada waktu itu, ya kan? Ya dok ya. Jadi karena kita juga dulu teman seperguruan. Teman seperguruan. Iya berkutat di situ akhirnya mentok aja. Apa yang berubah ya tidak bisa dilakukan. Berarti kan itu sama aja kayak ya kita udah tahu pada alfa, beta, sampai epsilon, ada gamma segala macam. Ada sekian lapisan tapi kita ngublek cuman di beberapa lapisan aja, dan berharap semuanya sembuh gitu. Iya, tidak bisa karena itu hanya baru turun sedikit di alfa ya. Belum semuanya rekaman di situ terbersihkan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah bisa mengukur bisa aja ukur bagaimana kondisi rekaman inner child di kehidupan saat ini. Tentu apabila kejadian itu baru terjadi dia akan tersimpannya di lapisan yang lebih luar, ya kan? Tapi kalau ini bagian dari past life yang sudah terpendam dan ini itu tergantung pada kejadiannya. Kalau cukup dalam ya dia akan di lapisan yang terdalam seperti gunung es tadi ya. Kalau gunung es itu kan di dalam itu yang lebih besar daripada di permukaan. Nah demikian yang saya lihat tadi di Dr. Satria, tapi bersyukur dalam proses berjalan dengan paham energi dari proses alfa ya, dari rekaman bullying itu di alfa ini sudah bersih ya, theta ini sudah bersih. Nah sekarang kita masuk delta, nah ini kan masih ada. Dr. Satria dapat dok? Dapat. Ya itu dah. Jadi di delta itu masih ya, kalaupun itu ada di semua yang terekam masalah bullying itu ada di 10 poin, ini kan masih ada tersisa yang belum semuanya terselesaikan. Sisanya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 poin. Berarti kemarin sudah bisa menyelesaikan hingga 4 poin. Tersisa 6 karena sulit masuk ke delta. Ini flashback sedikit, kayak kemarin kita ngomong tentang proses menyembuhkan ya, menyembuhkan diri sendiri lebih tepatnya. Kan perlu yang nomor 1 tuh identifikasi, nomor 2 niat dan kemauan dari diri sendiri, yang ketiga power, yang keempat tekniknya. Nah sekarang Dr. Satria mungkin belum tersembuhkan di proses itu, masih ada ya karena belum bisa mengidentifikasinya yang seperti itu. Yang dalam itu. Dikiranya udah selesai. Iya, betul. Otomatis dengan walaupun beliau misalnya ternyata punya power yang cukup, orang nggak teridentifikasi kan akhirnya ya itu nggak terfokus. Karena kalau konsep energi kenapa perlu diidentifikasi agar lebih fokus dalam penyelesaian. Karena energi mengikuti pikiran. Apa yang dipahami dalam proses pikiran kita, di sanalah energi itu akan menuju. Ya. Nah, sekarang kan kita ternyata rekamannya ini masih ada. Dari mana? Karena kalau saya ukur rekaman kejadian bullying ya, yang masih anak-anak tadi, pelecehan seksual katakan, itu terekam ya ada di alfa ya, tapi di theta sudah tidak. Karena itu kejadiannya kan pada saat itu belum banyak
gitu ya. Maksudnya ini kejadian saat ini. Dia kejadiannya sedikit yang masuk di alfa. Ya. Di theta itu belum. Nah, pada proses penyelesaian dengan penyembuhan yang sebelumnya bisa masuk di alfa, tetapi tidak semua rekamannya terselesaikan. Ya, jadi kan masih muncul bolak-balik. Ya, begitu ini ternyata kan sekarang ini udah terselesaikan. Istilahnya udah berdamai dengan kejadian tersebut, udah nggak ada masalah. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan, Bun. Boleh ngomongin pertanyaan dulu atau? Kalau saya ukur ini kalau saya jawab pertanyaan dulu nggak nyambung. Oke, lanjut. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita semua terukur. Jadi nggak asal ngomong aja. Nah, sekarang yang menjadi masalah, kenapa sih Dokter Satria kok sampai ada kejadian seperti itu? Ya kan? Kan ada orang mau dapat hal seperti itu. Ya kan? Ini beberapa orang mengatakan itu takdirmu, itu karmamu, itu dosa asalmu, kan gitu, yang dibawa dalam kehidupan saat ini sehingga harus menerima bullying ini. Padahal ya kalau kita lihat ini, kenapa ini bisa terjadi pengulangan saat ini? Tentu dari hukum karma tadi yang terbentuk di masa lalu. Karena apa? Karena semua terekam di benih karma kita, di tubuh energi kita. Tubuh fisik kita mati, tapi jiwa membawa rekaman dalam kehidupan saat ini. Sekarang bagaimana kasusnya ini dengan hubungannya bahwa luka dari proses inner child ini dibilang saya bahas ini bukan masalah hanya inner child, tapi ini adalah bagian dari rekaman jiwa. Nah, lebih dalam dari sekedar inner child. Iya. Jadi yang saya bahas tadi, kalau inner child itu kejadian luka karena kejadian pada kehidupan saat ini, pada masa anak-anak itu hanya masuk di bagian lapisan alfa, ya, tidak cukup dalam banget. Ya, dan terselesaikan. Berarti kan harusnya sudah katakanlah selesai. Tapi ternyata kejadian di alam ini kan selama rekamannya masih ada akan terjadi pengulangan. Nah, pengulangan inilah yang kita sebut sebagai takdir, apa yang harus kita terima. Karena katakanlah sisi gelap yang tersimpan ini belum selesai. Nah, dari sini saya ajak lebih dalam, ya, bahwa apa yang dibawa dengan bullying ini, tentu orang ini sampai epsilon, berarti kan banyak lapisan, ya, yang belum terselesaikan. Berarti kita lihat lagi pada waktu lahir. Waktu lahir, ya, kalau kita kan lihat dari 4 aspek, ya, 4 aspek: kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual. Berarti apapun rekaman pada waktu kita lahir ada minus di hubungan. Ya, mungkin awal kan begitu ya, Dok, ya. Mungkin yang belum ikut 4 aspek akan terukur ada minus. Kenapa? Karena itu bagian dari rekaman past life. Nah, dari sini saya ajak lagi buat Bapak Ibu yang lain bisa ngukur seperti Dokter Satria. Kita lihat apakah satu kehidupan yang lalu, ya, ada rekaman bullying. Ini perlu proses regression. Enggak. Santai aja. Soalnya takutnya nanti geblak atau gimana gitu. Ini hanya mengukur dengan soul meter saja. Jadi saya membayangkan dengan proses energi tidak ada batas ruang dan waktu. Energi bisa melintasinya. Jadi saya pun membayangkan Dokter Satria di kehidupan yang dulu, ya,
berhubungan. Saya ambil satu sisi, sebenarnya kalau mau ambil banyak ya kita sudah selesai menyelesaikan proses percaya diri lah ya, percaya diri dokter Satria itu sudah 7. Nah, satu kehidupan dulu bisa terukur enggak? Bisa, walaupun sudah lahir sekarang tapi kan rekaman jiwa itu dibawa terus kan. Saya tinggal fokus sama jiwa kesadarannya dokter Satria dan saya ukur ternyata di satu kehidupan yang terdahulu kepercayaan dirinya dokter Satria kecil juga, aja. Kalau tadi sekarang ya kan? Benar nggak dokter dapat? Ya, 2 kehidupan yang terdahulu juga, ya kan? Nah, sorry Bun, ya, ini kan satu kehidupan tuh kan panjang nih. Yang terukur pada saat awal, tengah, atau akhir atau gimana saja biar kebayang nih. Oke, sekarang kita persepsikan aja. Ya, kalau kita mau lihat di tengah aja deh. Ya, kan itu lebih aman kan. Tengah yang bagian mana ya tergantung usia kelahirannya. Jadi kalau pakai energi itu gampang. Niatkan saja, energi mengikuti pikiran. Niatkan di tengah-tengah antara waktu lahirnya, panjang umurnya jiwa yang terlahir di kehidupan yang dulu, ya itu kan juga ketemunya 0, ya kemudian di 2 kehidupan 0, 3 kehidupan tak teraba. lebih kecil lagi ya 4 kehidupan. Nah, saya dapat lebih gede. Ya, jadi ada penurunan, drastis, ya penurunan dari yang keempat ke ketiga. Ya, jadi kita bisa menganalisa kan kenapa percaya dirinya di 4 kehidupan di tengah ini 1, 2 walaupun tidak banyak ya, dari 1, 2 ke itu berarti ada apa di situ. Kemudian kita lihat ya traumanya besar di sana. Jadi rekamannya terbawa hingga saat ini. Inilah PR. Berarti pembelajaran dokter Satria dengan percaya diri ini bukan hanya pelajaran di kehidupan saat ini, tapi bagian dari 4 kehidupan ya terjatuh dengan proses tidak percaya diri. 5 kehidupan ya lebih gede sedikit. Jadi kurvanya itu dengan menurun, tidak percaya diri itu semakin menurun. Ya, ini sebenarnya PR dari rekaman jiwa. Ya. Bagaimanakah rekaman jiwa yang berinkarnasi untuk bisa bangkit dari keterpurukan? Tapi saya rasa dari proses ini bersyukur dalam kehidupan saat ini. Karena diberi kesempatan untuk bertumbuh dengan kualitas yang tadi ya di SMA itu bisa naik jadi 7,4 poin. Itu pencapaian. Itu bukan naik lagi, loncat itu. Itu loncat ya. Loncat itu turun apa naik sih? Tergantung. Ya seperti itu. Jadi bayangannya tuh seperti itu kalau mau kita bahas ya. Nah akhirnya kita tahu kan ada proses yang lebih dalam ya, yang tadi terbersihkan sampai delta yang 4 poin, 6 poin sisanya berarti sesuatu kejadian yang lebih besar daripada inner child yang saat ini. Ya. Dan kalau emang seperti itu, walaupun berusaha banget berdamai dengan yang sekarang, pasti ada rasa itu nggak hilang. Ya hilang total tidak, tapi oke lah sekarang udah lebih confident ya, udah lebih percaya. Tapi suatu saat pasti ada kemungkinan ya, namanya tidak 10%, tidak 100%, baru 74 kan ada aja, tapi tetap diperkuat dengan proses pengolah rasa.
Oke, saya lebih percaya diri. Nah kalau kayak gini kayak dokter Satria, dia bilang, oh ini orang nih nggak percaya diri gitu. Ketemu sama orang terus dikasih tahu, dokter nih nggak percaya diri, harus percaya diri, semangat percaya diri. Tiap hari disuruh saya percaya diri, saya percaya Nggak diri. bisa. Kalaupun hanya afirmasi ya, memang sih saya belajar afirmasi. Tapi afirmasi dilakukan terus-menerus tidak akan mengubah selama pendaman negatif itu dapat terselesaikan. Nah, PR-nya kan berarti harus nyicil lagi untuk bisa membersihkan lebih dalam lagi, butuh power yang lebih besar lagi. Perlu proses upgrade lagi power. Nah, selama ini kan dokter Satria powernya udah lebih gede lagi kan. Awal belajar ya sama aja 0 sampai 10 poin misalkan. Power siapa? Power kekuatan Tuhan kan itu yang kita akses. Awal terlahir ya tentu masih kecil banget kan gitu. SMA ya belum tentu orang semua mengarah pada Tuhannya. Kadang-kala ego yang terbentuk semakin gede ya semakin jauh. Ya kan? Ternyata pada saat menghealing itu juga powernya belum gede banget. Ya, belum besar. Sering capek. Sering kesedot ya. Betul. Karena sebagai seorang penyembuh itu dia mengalirkan energi entah apapun bentuk penyembuhannya. Bahkan seorang dokter yang melakukan penyembuhan tanpa cawe-cawe energi, begitu masuk ke rumah sakit atau tempat di mana energinya sangat membutuhkan energi, ya orang sakit itu kan butuh energi. Makanya kenapa kalau orang nungguin orang di rumah sakit dia mesti capek banget. Ya tanpa disadari hukum energi mengalir dari power energi tinggi ke power energi yang rendah. Kita nengok orang sakit pun energi kita juga mengalir sehingga kita merasa lelah. Ya dari sini ya syukurlah dengan proses soul dipahami, upgrade, apalagi menuju pada cahaya Tuhan, cahaya cinta dan energi Tuhan. Dari itulah dapat menyelesaikan selapis-lapis lebih dalam. Tapi bagi saya ini sudah suatu prestasi loh kalau dilihat dari proses past life-nya. Jadi kalau saya melihat suatu upaya orang, saya sangat bersyukur. Oh dulu dia terpuruk banget, sekarang udah begini. Bagi saya sangat menghargai. Karena orang tuh belajar tidak hanya di kehidupan saat ini, tapi apa yang telah diupayakannya di kehidupan yang terdahulu, sehingga mereka dilayakkan di kehidupan saat ini untuk memahami sesuatu yang lebih tinggi. Ya seperti yang kita diskusikan ini. Ini kan bukan pelajaran hanya sekedar teori yang banyak dibagikan di luar, tapi sesuatu yang sesuatu yang melintasi dari proses ini. Ya, bahkan tidak hanya yang berfisik aja, kita melintasi energi, ruang dan waktu, dan dengan itu juga akhirnya kita lebih mengenal Tuhan. Karena apa? Kita kenal diri kita. Ya, Dokter Satria akhirnya kenal bahwa membawa itu di kehidupan dulu. Jadi ya sekarang lebih berdamai lagi. Oh iya jiwaku terima kasih ya. Saya itu ternyata loh sudah lebih percaya diri dibanding kehidupan yang telah lalu. Terima kasih Bunda. Ya, jadi kan gitu ya. Ya kita kan tidak ngutak-ngutik kalau tidak ada proses ya. Saya juga ngapain ngurusi orang lain kan gitu. Tapi kalau ini memang sebagai suatu proses bertumbuh menjadi lebih baik, kenapa enggak kita buka sedalam itu. Nah, setiap proses reinkarnasi kan ada proses yang bertumbuh kan, ada naik, ada turun. Ya wajar lah ya. Jadi kita juga memberi kesempatan orang-orang untuk paham dan ada loncatan tadi. Ya, loncatan kesadaran. Ini kan prosesnya meloncat kesadarannya untuk ke arah yang lebih baik. Jadi gimana Dokter Satria dengan proses tadi gitu? Aduh, saya benar-benar tidak nyangka. Memang kalau kita hanya
belajar di tentang kehidupan ini aja kan tidak pernah tahu, bahkan teori-teori buku itu tidak pernah bisa menjelaskan. Makanya walaupun saya berupaya dulu ya sebelum berupaya belajar ini itu, ternyata ya itu seperti Bunda bilang, memang rasanya nggak begitu banyak perubahan gitu, tetap ada, bahkan sampai sudah berkeluarga, sudah banyak kok masih aja ada ganjelan gitu. Jadi benar memang begitu saya mulai dibuka hal-hal ini, bahwa saya memahami lebih dalam lagi bahwa memang ada rekaman-rekaman itu, ngerasakan sekali bahwa wow, percaya diri lebih besar. Walaupun mungkin yang 2,6 itu masih ada, tapi ya kita tetap berupaya lagi untuk bisa. Iya. Bagi saya itu sudah bagus banget, Dok, ya. Itu sudah luar biasa ya, karena untuk sampai benar-benar sangat percaya diri dengan proses tanpa ada kesombongan. Ini kita sudah pilah ya. Rasa percaya diri dengan tanpanya ada kesombongan. Kalau orang di luar malah kebablasan. Akhirnya malah jadi sombongnya nggak ketulungan. Kalau kita kan di sini di Seoul kan sudah pada batas-batas di mana kita menyadari keberadaan kita, yang menempatkan diri kita di mana tahapan kesadaran Tuhan dan di mana kita sebagai manusia ya. Dan bagi saya itu sudah luar biasa, pencapaian yang luar biasa yang patut disyukuri oleh jiwa. Dan disinilah kita paham bahwa pada akhirnya jiwa-jiwa yang lebih berserah ya kepada Tuhan, dia akan mempunyai kepercayaan diri yang kuat karena yakin dan percaya kepada Tuhan ini. Jadi dasar landasan itulah membuat kenapa orang yang berserah kepada Tuhan ya tentunya akan mempunyai power energi yang lebih gede. Ya, dia akan mampu menyelesaikan yaitu tadi lapisan-lapisan di kedalaman batinnya ya, sehingga dia bisa katakanlah yang dikatakan di banyak kitab ya, dia secitra dengan Tuhan karena akhirnya kan kekuatan Tuhan yang mengalir akan jauh lebih banyak. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah batin kita yang masih banyak pendaman ini. Oke. Tadi Bunda nunjukin nih proses identifikasinya seperti apa. Kayak tadi kita tetap pakai framework yang tadi, harus identifikasi dulu. Ada niat dan kemampuan dan kemauan gitu. Bunda kan tadi kayak gampang banget ya ngukurnya. Oh, ini dapat nih di sini di segala macam. Tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu, Bun. Ya makanya belajar. Ya di sinilah nanti ya mungkin ini suatu pengetahuan baru bagi Bapak Ibu berhubungan dengan konsep energi ya. Banyak orang hanya tergiur dengan proses penyembuhan, jadi fokus ke sana. Padahal energi itu bisa dipakai untuk banyak hal ya. Saya lebih fokus pada proses untuk mengenali diri karena ini yang terpenting ya. Oke, bisa untuk energi, bisa untuk hal baik, bisa energi bisa untuk hal buruk, bisa, buktinya bisa untuk nyantet, bikin mati orang. Tapi kita kan menggunakan energi ini untuk lebih mengenal diri kita ya, sesuai dengan ya pembelajaran di agama ya. Sebenarnya orang tuh butuh mengenal dirinya. Jadi dengan proses ini kita jadi lebih terarah ya, menyelesaikan tadi lapisan demi lapisan batin kita yang penuh dengan kekotoran, kegelapan lah, banyak istilahnya. Tapi mereka tidak hanya berteori, dia tidak paham kegelapannya apa, karena tidak bisa mengidentifikasi diri ya, mengidentifikasi itu gitu lah. Jadi penting sekali untuk mampu ya bisa mengidentifikasi diri kita terutama, sehingga ada proses penyelesaian, ada solusi, dan kita bisa meniatkan, oke, saya mau mengubah. Kalau saya buruk ya saya melakukan pertobatan, kemudian saya mengubah diri saya, tapi tetap butuh power ya. Nah, proses power inilah yang
tentu perlu tahapan. Ya, kita biasanya di Power ini kita lakukan di workshop Soul Matter ya, karena sekalian include dengan proses bagaimana cara mengukur, dan bisa mengukur tuh butuh power yang gede gitu untuk bisa melintasi ruang dan waktu. Oke. Dan tadi sebenarnya ada yang nanya Bun berhubungan sama ini kan. Tadi Bunda jelasin ada frekuensi-frekuensi yang berbeda. Kayak di kasusnya Dr. Satria, proses bullying ada di frekuensi alfa, ada theta, ada di delta ada. Epsilon juga ada. Apa sih yang mempengaruhi ini? Mana ya tadi pertanyaannya? Jadi dia nanya dari Soma, apa sih yang mempengaruhi kenapa kok rekaman karma itu tuh bisa nyampe masuk ke frekuensi delta, epsilon gitu. Apakah cuman tadi Bunda ngomong proses waktu gitu kan? Apakah artinya kalau trauma-trauma yang di kehidupan yang sama itu ya sudah pasti cuman di permukaan aja atau bagaimana? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya tidak hanya waktu saja ya, ada istilahnya ya bagian lain ya, tidak hanya waktu tapi juga kedalaman dalam proses lukanya. Ya. Apabila ada satu trauma yang lebih berat lagi, maka dia akan terekam lebih dalam lagi. Ya, apalagi ketika trauma itu kan terbentuk dari proses pikiran dan rasa. Ya, rasa yang masih tidak nyaman, berkecamuk, yang membuat tidak ada istilahnya nancep jelek gitu masuk di dalam luka yang sangat dalam. Biasanya mereka yang sangat terluka akan menyimpan tersebut. Apabila power yang dimiliki besar, dia akan masuknya cepat banget ke epsilon. Ya. Tapi kalau mereka pada waktu luka tersebut belum cukup kuat powernya, ya biasanya masih di permukaan. Nah, kita kan nggak ngerti dalam past life kita seberapa sih kita punya power di kehidupan dulu. Kalau power kita besar, ya bisa aja masuk semua di frekuensi yang lebih rendah. Ya, jadi di sini kita melihat, kenapa ya? Kalau kita lihat kenapa ada rekaman sampai di epsilon, berarti di past life pernah bertumbuh dengan mempunyai power yang cukup besar. Ya, cukup besar sehingga rekamannya nancepnya lebih dalam lagi. Terpuruknya benar-benar terpuruk lebih terpuruk. Nah, kalau nanti dicari kapan saat rekaman kalau di rekaman epsilon ini ada 10, hitunglah 10 ya dalamnya. Ini kan sampai di 1 saja. Ya, jadi kan enggak sampai di dalam. Tapi bagi ukuran manusia sampai epsilon itu udah luar biasa banget. Berarti di past life jiwa ini pernah mempunyai power yang cukup besar. Apalagi kalau misalnya manusia jiwanya masih jiwa anak-anak, jiwa remaja, itu ya mungkin nggak bakal nyampe sana. Sampai di sana. Ya itu kembali pada proses seperti itu. Tapi kan ini paling enggak pahami aja dulu. Kalau mau yang lebih lengkap memang kita perlu belajar ya, butuh waktu. Ya. Dan memang kalau kita masih ngomong ini mungkin beberapa orang mikir, wah masa sih segala macam. Tapi kalau misalnya kita udah mulai paham secara energi dasarnya, udah ada kayak dibagiin di workshop Soul Matter, kita bisa ukur. Ya kadang-kadang kita ngagetin diri kita sendiri ya. Bisa merasa ourselves kayak Dr. Satria tadi kaget juga ya, Dok. Saya ngeliat ekspresinya agak kaget itu waktu tahu ternyata di delta ada ya. Epsilon lagi. Nih ada yang bilang nih, jadi ingat kata-katanya, ada satu quote Bunda, with great power come great responsibility, katanya Spider-Man.
Iya. Ya, memang seperti itu ya. Emang seperti itu. Jadi ya kenapa sekarang di kehidupan saat ini sebenarnya kita belajar mengarah kepada Tuhan, karena Tuhan sang sumber power, ya, sumber energi. Dan semakin berserah, kenapa orang yang semakin berserah kepada Tuhan bisa semakin mengenali dirinya, kan gitu. Karena disitulah akan terkuak lapisan-lapisan di kedalaman, karena power energi Tuhan tuh mampu membawa kesadaran kita sampai pada rekaman-rekaman yang terendah untuk bisa diselesaikan. Jadi di sini semakin kita belajar, nggak bisa loh manusia itu egois dengan dirinya, hanya mikirin mentingin dirinya. Dalam setiap hembusan napas, tarik napas, hembus napas saja kita sebenarnya membutuhkan power Tuhan. Nah, semakin ke sini makin kita mengerti bahwa sebenarnya tanpa bantuan Tuhan kita tuh bukan siapa-siapa. Disinilah mulai muncul, oh iya, saya harus melibatkan kekuatan Tuhan dalam setiap action, ya, setiap kerja, sehingga ya dapat menyelesaikan hutang-hutang saya yang belum terselesaikan. Hutangnya di mana? Di dalam diri kita. Ya, pendaman, trauma dan hal-hal ini yang membuat jiwa kita tidak tenang. Bukankah kita akan menuju pada jiwa-jiwa yang tenang dan damai, penuh cinta? Inilah keruwetan yang kita bawa, tidak hanya pada pengalaman kehidupan saat ini yang masih bisa kita ingat, tapi bagian-bagian yang terpendam di dalam dari bagian reinkarnasi sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu paham ini, mari selapis demi selapis kita selesaikan. Tapi ya gitu tadi, butuh proses bertumbuh, tidak hanya secara lahir, tapi secara batin. Nah, disinilah proses energi. Ya, saya mulai mengenalkan ini loh, energi bukan untuk huka-huka. Orang sibuk energi itu selalu urusannya huka-huka, alam gaib, belum lagi penyembuhan instan dan sebagainya. Ya biarin dah mereka di bidangnya masing-masing. Kalau saya, ayo pahami energi ini untuk lebih mengenal jati diri kita. Okay. Ya. Nah, proses Dr. Satria nih dari 0,4 waktu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA-nya Dr. Satria berapa tahun yang lalu, Dok? Tahun 86. Oke. 20 ya 6 Ya, 15 tahun ya. 15 tahun yang lalu. Saya nyoba nyari nih kalau tadi iseng ngukur, bukan iseng sih. Enggak apa-apa ya, Dok ya, ngukur ya. Tadi kan di 1 SMA 0,4 itu sekitar 20 tahunan, 15 tahunan ya. Sampai nyampe 7,4. Saya ngelihat dari 1 SMA ini sampai 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu baru kepercayaan dirinya 1 2 hampir ke belum duanya juga 2 hampir 2 gitu. Hampir 5 tahun yang lalu. Dari 0,4 sampai 2 ini selama 10 tahun. Dan dari 2 sampai 7,4 secara dalam 5 tahun. Jadi itu bukan sesuatu yang instan, pastinya. Iya. Terus kok bisa loncatannya banyak gitu? Ya ditanya aja 5 tahun yang lalu ngapain gitu. Iya, itu tahun pertama kali, mungkin tahun 2013 akhir saya baru pertama kali berkenal, ketemu Bunda, kemudian mengikuti banyak pelajaran-pelajaran. Jadi semakin kepo lagi, semakin belajar lagi, semakin istilahnya bukan semakin keluar, justru semakin ke dalam lagi Bunda di situ. Dr. Rasto juga cari apa sih yang belum bisa saya atasi selama itu. Memang dari awal tuh rasa pede saya masih aja adanya, tapi semakin lama semakin disadari, saya merasa saya mulai ada perubahan, saya mulai bisa berani tampil, berani
ketemu orang lebih banyak lagi, merasa ada ternyata ada perubahan cukup lumayan. Jadi dan itu menjadi bekal saya lebih bersemangat lagi. Ini yang Bunda berikan pengetahuan, berikan pembelajaran, sehingga mau membuka gitu pemahaman kita tentang yang waktu dulu belajar tentang frekuensi itu. Ternyata itu belum bisa dalam. Jadi kita harus masuk lebih dalam lagi itu. Jadi sebenarnya cycle-nya terus jalan ya, Dok. Maksudnya identifikasi, niat untuk nyelesain, selesaiin. Udah gitu setelah berapa lama power meningkat, realita kalau katanya Om Kiavano, realitanya meluas. Ada hal-hal baru yang makin kelihatan lagi. Ini ada koreksi ya, SMA tuh 35 tahun yang lalu. Gak apa-apa dibilang 15 ya biar kelihatan muda gitu ya. Oke. Jadi prosesnya semakin realitanya semakin meluas. Dikenalin lagi, identifikasi lagi, betul. Bersihin lagi dengan power yang ada. Selesai satu lapis, meluas lagi realitanya, identifikasi lagi, ketemu lagi, bersihin lagi, terus seperti itu. Sampai sekarang pun masih, karena ya namanya kita belajar terus, kan tak ada batasnya. itu yang saya berusaha untuk pahami, karena ya bersyukur diberikan pemahaman ada kekuatan lebih, kekuatan Tuhan yang bisa, hanya Tuhan Sang Sumber yang bisa membantu untuk membersihkan ini itu yang terus kita lakukan saat ini. Dan saya juga merasa ada kelegaan. Tadi setelah lihat, ternyata di kehidupan dulu saya tidak percaya dirinya begitu ya. Jadi sekarang rasanya beban itu, coba bayangkan itu beban itu dibawa tidak hanya inner child ya, tapi dibawa dari past life. Ya itu sebenarnya intinya. Jadi kenapa Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai hal-hal yang mungkin bermasalah di dalam diri kita ya, coba lihat lagi ke dalam dan coba untuk menyelesaikan. Karena kalau tidak ya kita bawa akan bawa ke kehidupan yang akan datang lagi. Pertanyaan yang unik, Moira ST. Bunda, jika di past life power Dr. Satria sedemikian besar, apakah dulu beliaunya seorang penyembuh paranormal atau black magic? Yang dulu biarin yang dulu aja. Karena tapi benar sih Bun, maksudnya banyak banget pendapat. Saya harus nyelesain rekaman yang dulu yang dulu saya perbuat. Dan untuk itu saya harus tahu benar-benar saya ini siapa dulu. Misalnya Dr. Satria, ya misalnya kalau dengan Dr. Satria sekarang udah bisa bilang, udah bisa bilang, saya dulu ada ini rekamannya segini aja. Cuman mungkin kalau Dr. Satria tanpa memperdalam proses ini, pasti dengan tahu bahwa dulu ada rekaman percaya diri, pasti Dr. Satria akan mencari. Siapa dulu saya? Apa dulu yang bikin saya nggak percaya diri? Pertanyaannya itu gimana? Itu menjadi suatu pertanyaan ya sebenarnya. Awal ketemu apa-apa. Ini kan menjadi lebih menarik karena ada yang bertanya ya, Mbak Moira ya. Jadi mudah-mudahan yang lain juga ikut aktif ya untuk bertanya. Banyak Bun, tapi masih saya pending dulu. Gitu. Soalnya masih pertanyaannya tadi masih seru ya. Oke. Kalau dulu Dr. Satria pernah mempunyai power yang cukup besar sampai bisa nembus epsilon, siapakah beliau dulu kan gitu ya. Kalau saya lihat dari proses ini Bapak Ibu, supaya saya ingin meluruskan ya, yang mempunyai power besar itu bukan berarti seorang paranormal, bukan sebagai seorang penyembuh ya, tapi kita melihat bahwa power yang besar didapat oleh seseorang ketika dia terhubung dengan sang sumber power itu, yaitu kekuatan Tuhan. Yang artinya dalam kehidupan yang terdahulu, Dr. Satria itu sudah pernah pada proses pencapaian spiritual yang cukup tinggi, ya, sehingga dia mempunyai power yang cukup. Berarti dulu sudah mengarah pada
kekuatan Tuhan. Ya, saya punya power yang cukup. Nah, sekarang apa hubungannya dengan kenapa power dibully ini masuk sampai di epsilon ya, delta epsilon. Kenapa power ini sampai? Kita ambil aja pengukuran terakhir prosesnya, kita bisa melintasi. Jadi kenapa Bunda tahu ya proses reinkarnasi ya, karena kita mengukur. Dari ini saya mengukur 10 kehidupan masih 20, 30 ya 31 kehidupan ya, saya dapat jiwa daripada Dr. Satria ini ya sedang mengalami pertumbuhan spiritual yang cukup tinggi. Ya, tapi di situ ada proses di mana merasa melakukan kesalahan atau apa, kemudian dibully gitu lah. Rekaman dibully itu paling kuat itu di proses tersebut, sehingga dalam power yang besar yang dicapai, nancepnya juga lebih dalam. Nah, mulai sejak itu terjadi rekaman dibully, dan terus selama rekaman itu tidak terselesaikan, ya kita akan terus mempunyai kecenderungan, karena pengulangan di alam ini kan sesuai dengan rekamannya. Ya, terradiasi. Ya. Kemudian terulang lagi. Jadi selama kita belum bisa bangkit dari proses itu, ya pengulangan akan terjadi. Karena ada rekaman dari past life. Ya, jadi ya syukurlah setelah 31 kelahiran, yaitu saat ini ada perubahan menjadi lebih baik. 31 kelahiran dari proses kelahiran 31 kelahiran terdahulu baru. Misalnya biar nggak salah, kadang-kadang orang mikir, oh berarti Dr. Satria udah lahir 31. Oh enggak. Dr. Satria udah kelahirannya cukup banyak. Nah, kalau dihitung banyak, lebih dari 700 kali lahir. Itu kayak kita bisa bikin podcast sendiri khusus kelahiran Dr. Satria dari masa ke masa. Udah gitu disebutin satu-satu. Si ini. Enggak ya. Kita kan mengambil proses jati dirinya dia itu, yang membuat sumber dari awal itu yang mana, sehingga disitulah kita selesaikan gitu. Nih, langsung ada yang nanya, kalau Bunda mengukur sampai 31 kehidupan, berarti reinkarnasi Dr. Satria ini bukan cuma ratusan kali ya Bunda? Ya tadi udah diomongin ya, udah dijawab ya. Ini jawaban muncul dulu baru pertanyaan. Sakti memang Bunda. Ya, jadi seperti itu contohnya. Jadi tapi kan ya tetap kembali pada jiwa ini, mau bertumbuh apa enggak, mau menyelesaikan atau tidak. Ini apa yang nanya, Bunda apakah rasa tidak percaya diri bisa dibawa dari past life? Ya dari tadi kita ngomongin itu. Ya sebenarnya mungkin baru mengikuti. Sebenarnya bukan cuman rasa nggak percaya diri ya, semua hal, semua emosi, semua pikiran segala macam, kalau belum selesai pada saat meninggal itu semua kebawa dengan kadar yang berbeda-beda. Ya. Oleh karena itulah banyak upaya yang dilakukan manusia, tujuannya dengan ritual supaya tidak kebawa, tapi ya buktinya kebawa juga. Ya, yang bisa menyelesaikan ya dirinya sendiri, bukan ritualnya. Nah, balik lagi ke frekuensi Bunda. Nih ada yang nanya kan, kenapa semakin rendah frekuensi rekaman trauma semakin nggak mudah disembuhkan? Karena ya semakin, ya orangnya harus nyampe sana dulu gitu. Iya, kenapa rekaman traumanya semakin rendah, sulit untuk disembuhkan? Karena butuh power yang berimbang untuk bisa menyelesaikan. Misalkan sekarang kita ketemu nih, kemarin lah katakanlah Dr. Satria menyelesaikan inner child-nya sendiri di proses alpha ya. Tapi kalau terukur powernya Dr. Satria waktu itu masih rendah banget gitu. Bisakah dia menyelesaikan di bawah dari proses itu? Tidak bisa. Oleh karena itu kan ditanya berapa 5 tahun istilahnya setelah proses ini 5 tahun sebelum ini kan baru
terukur ada peningkatan power kan gitu. Baru bisa nurun selapis, dibersihkan. Jadi kalau kita disul kan kita cicil nih tahap demi tahap. Begitu power kita cukup tinggi dan setara dengan kejadian yang terekam, baru di situ terbersihkan. Nah, begitu terbersihkan, powernya meningkat lagi. Kita sebut dengan upgrade power. Begitu upgrade powernya, sadari lagi, dibersihkan lapisan berikutnya. Ya, jadi kayak tadi saya bilang ya, realita makin luas, upgrade makin kuat, masuk lagi, bersihin lagi, masuk bersihin. Ya, jadi ya kalau itu upaya dari seseorang ya, maksudnya dia sendiri yang menjalani. Terus kalau gitu apa harus nanti semua jiwa sampai ke sana? Ya iya, kalau ingin tidak terlahir kembali, dia harus menyelesaikan sebuah rekaman yang negatif, sehingga kesetaraan, atau orang mengatakan secitra dengan Tuhan, manunggaling kaula Gusti secitra, yaitu baru kembali pulang menyatu dengan kekuatan Tuhan. Jadi harus bersih-bersihnya batin itu sampai bersih gitu. Jadi kita terukur juga, oh ini masih belum, ini masih butuh nyelesain. Nah, kalau gitu bisa nggak seandainya saya tidak bisa, saya mau minta tolong sama orang sih sekarang kan maunya instan, cari penyembuh. Ya kalau penyembuhnya punya power yang mumpuni, ya sekali centik aja ya hilang gitu kalau besar. Tapi ya ukur-ukur lagi besar apa enggak kan gitu. Ya syukur kalau ketemu, itu aja. Tetap kalau menurut saya ya, saya tidak suka sesuatu yang instan. Saya tetap ingin semua step by step secara dasarnya juga ya. Ada juga yang nanya, gimana cara membersihkan rekaman frekuensi delta? Evi Kusuma nanya, gimana membersihkan rekaman frekuensi delta tersebut? Ya tadi udah disebutin bahwa kita perlu power yang besar ya. Kita harus upgrade diri dulu untuk bisa dan mampu untuk membersihkan ke sana. Cuman saya jadi penasaran, Bun. Tadi Bunda ngomong, ya kalau misalnya ketemu sama penyembuh yang powernya gede, dia dengan itu aja udah langsung sembuh. Kok enak, Bun? Maksudnya di proses membersihkan proses lukanya ini kan karena membuat suatu karma tertentu. Ketemu sama seorang penyembuh atau yang bisa terus dibersihin gitu. Loh itu apa kok kayak seakan-akan si penyembuh ini ngambil karmanya, itu gimana? Benar. Emang dalam proses itu kenapa kalau saya kan itu kan opini orang kan banyak ya, macam-macam ya. Opini orang ada yang pokoknya saya pengen dibantu sama orang, dicentik gitu, selesai. Nah, itu kan kebanyakan orang selalu berpikir instan seperti itu. Iya kalau ketemu. Tapi apakah semudah itu? Jawabannya tidak. Ya kita aja mikir lagi. Kalau saya ya selesaikan, namanya itu karma lu yang bawa, lu yang bikin, ya selesaikan hutangnya. Tapi kan tetap dalam proses ini orang lain sebenarnya tidak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah diri kita sendiri. Kalaupun dibutuhkan kehadiran orang lain untuk menolong, di hukum energi itu harus ada barter yang tepat, kesetaraan dalam proses. Seberapa energi yang dikeluarkan, segitulah barter yang harus diberikan. Apa ya barter yang tepat, mahar atau apa ya sebagai pertukarannya. Nah, bayangkan saja dia membuat dalam proses reinkarnasi yang begitu lama ya, maka bayangin saja barternya seberapa banyaknya kan gitu. Ya, itu kembali lagi pada pilihan. Oke. Ada pertanyaan lagi sih, gimana? Ini pertanyaan lumayan unik sih. Maksudnya Bunda ada sesuatu yang mau dijelasin lagi, lanjutan belum? Oke. Dari Siti Mutoharoh, mungkin mohon maaf ya kalau ada kesalahan penyebutan nama.
Bunda, tadi kan Bunda bilang untuk bisa bersihin kita harus naik level gitu, bersihin. Bunda, kalau meditasi online soul reflection rutin tiap Rabu, apakah sudah bisa masuk ke level epsilon dan membersihkan di epsilon? Belum. Ya, itu baru pada lapisan sesuai dengan power Bapak Ibu. Ya, jadi tapi beberapa orang merasa itu sangat terbantu. Ya, kenapa? Karena dengan proses di sana Bapak Ibu menandai itu kan identifikasi, terus melibatkan kekuatan Tuhan, ya. Kemudian upaya sendiri, niat sendiri untuk memperbaiki. Bagi saya itu juga sudah membantu membersihkan paling enggak satu lapis daripada tidak ada upaya, daripada tidak sama sekali. Toh yang bisa mengidentifikasi hal-hal yang buruk itu bukan orang lain sebenarnya, diri kita sendiri, karena yang mengalami kita, rasa yang merasakan kita, yang mikir kita. Masa orang lain suruh nyembuhin marah kita? Ya gak bisa. Yang bisa ya diri kita sendiri. Makanya selapis demi selapis ikuti. Untuk yang meditasi online memang itu bisa membantu, ya, sesuai. Kalau Bapak Ibu punya power besar, ya kembali lagi lebih dalam lagi. Kalau tidak, ya ikuti sering. Bahkan ada orang yang melakukan setiap hari. Nah, kalau mau lebih cepat, ya ikuti workshop Soul Matter, karena di sana tentu proses upgrade powernya lebih besar. Ya, karena butuh istilahnya start awal untuk mengubah hidup kita, itu butuh suatu upaya daya dorong yang besar. Ya, perlu digelontor dulu, dibersihin dulu, habis itu baru bisa mencicil. Apalagi di workshop Soul Matter itu diberikan dasar-dasar hukum energi, dasar-dasar ya frekuensi tadi, bekerjanya energi di frekuensi, dasar-dasar kepekaan, ya, merasakan, ya, dan banyak hal. Pengukuran, terutama metode pengukuran dengan energi. Walaupun setelah dipelajari bisa dibilang proses pembersihan dan proses pengenalan dirinya itu udah luar biasa banget. Ya. Dan proses pengukuran itu jadi satu bonus yang luar biasa. Ya, benar. Kita bisa jalanin hidup dengan lebih smart. Ya. Oke, dan itu ada yang nanya apakah meditasi bisa membantu berdamai dengan past life. Tadi sebenarnya udah kejawab, tergantung berdamai sama apa. Kalau dibantu di meditasi online soul reflection, ya kalau pas itu yang diselesaikan dengan apa yang ada di dalam, ya itu bisa membantu. Cuman balik lagi seberapa powernya. Kalau emang powernya belum maksimal, ya bisa dilakukan lebih sering. Kalau power kita belum maksimal, ya harus ikhlas mengulangnya berkali-kali. Ya, harus ada upaya lebih gitu loh. Kalau power kita besar, ya mungkin ya seperti Dr. Satria, ya cepet aja. Mungkin nanti sampai di rumah beliau udah nyelesain sendiri. Karena ini baru teridentifikasi, kan. Ini di loncatan, ya mungkin di luar dari kemampuan ya sebelumnya. Tapi begitu kita kasih tahu, ya, tugas saya kan cuma nunjukin, itu loh kamu belum, kan gitu kan, tetap harus ada penunjuk arah. Mengarahkan, ya. Ini sebenarnya sudah bagi kita di Soul kan sudah pahami di retreat, ya. Di retreat SDP itu kan sudah diajarkan untuk menyelesaikan ke reinkarnasi sebelumnya. Dan rasanya itu juga yang sudah mengubah kondisi Dr. Satria hingga proses saat ini. Retreat itu berapa tahun lalu ya? Ya, sebelum pandemi. Bayangkan itu, harusnya kita sudah banyak hal yang bisa kita lakukan untuk yang lain, tapi ya karena pandemi, ya. Tapi ini kan terobosan yang bagus. Kita bisa berbagi di podcast Karma dan Reinkarnasi yang belajar jauh lebih banyak. Ya, tapi kan balik lagi ya Bunda, maksudnya walaupun ya Bunda udah ngajarin nih proses naikin power, proses belajarnya seperti apa, tapi kan tetap balik lagi ke pribadi masing-masing, ya. Artinya bukan berarti semua yang
powernya besar, bisa selalu bersih segala macam, karena proses identifikasinya belum tentu mereka jeli. Ya. Begitu sudah temu proses identifikasinya, punya power, udah tahu identifikasinya tapi tidak melakukan, ya tidak berubah. Apa-apa, tidak berubah. Nah, jadi ya balik lagi ke prosesnya. Mungkin ada lagi yang proses ini tanpa, ini ada yang bilang nih Kiavano Retreat Desember 2019. Terima kasih sudah mengingatkan Kiavano. Ada ya pertanyaan unik. Ya. Tampak jelas ya yang di sini berjiwa tua dan berjiwa baru dilihat dari macam pertanyaan yang diajukan. Ya. Ya, kadang-kadang ada yang kelihatannya masih muda dengan pertanyaan yang ini, tapi sebenarnya jiwanya tuh ada juga ya. Pernah ketemu juga yang seperti itu. Oke. Sepertinya sih udah kejawab semua. Inner child yang ketiga ini, di mana proses trauma atau rekaman yang lintas. Ya, reinkarnasi. Dan semakin kita tahu, semakin bisa kita selesaikan. Ya. Oke. Ya, jadi pengetahuan akan datang pada diri kita ketika kita menyatakan diri untuk siap bertumbuh. Kan demikian ya. Sama dengan proses pembelajaran kita step by step ya. Sama juga pembelajaran yang ada di luar ya, Bapak Ibu. Kayak kemarin inner child dibahas ya secara umum adalah seperti ini. Oke. Orang paham, tapi begitu naik kelas seperti yang kita bahas sama Dr. Satria, ternyata menyelesaikan proses inner child itu butuh upaya dan ini kan gitu. Nah, sesuai dengan proses lagi, ternyata ada loh yang lebih dalam di samping yang itu, yang mungkin Bapak Dr. Satria aja masih bengong tadi. Wah, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, inilah mari kita bertumbuh bersama, memahami. Oh, ternyata begitu. Ya, ini kesempatan yang bagus membuka wawasan kita dengan ilmu pengetahuan. Jangan mentok hanya di sana saja. Ayo bertumbuh. Masih banyak yang perlu kita pahami dengan proses hidup kita. Masih banyak yang harus kita benahi dengan diri kita. Ya, jangan sibuk ngurus orang lain, menghujat sana sini, karena kita sendiri belum tentu bersih ya. Masih banyak kotoran batin yang kita bawa, tidak hanya di kehidupan saat ini, ternyata pendamannya sudah ada di past life. Ya, dengan paham itu maka kita menerima apabila kehidupan saat ini kita belum bagus banget ya, karena kita masih punya rekaman-rekaman negatif yang otomatis secara hukum energi sejenis menarik sejenis. Orang-orang yang punya pendaman marah, pasti ya orang-orang marah yang akan datang. Ini juga penyelesaian karma. Tapi begitu mereka membersihkan selapis demi selapis, penuh cinta, orang-orang yang penuh cinta datang. Lapisan dalam dibersihkan lagi, semakin damai, orang-orang yang damai datang ya, semakin memurnikan diri lagi, cahaya Tuhan semakin besar di dalam dirinya, maka kekuatan Tuhan yang datang. Kan itu hukum alam Bapak Ibu. Dan ini berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya, jadi mari kita berdamai dengan proses ini, membuka diri dengan pengetahuan dan siap dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih Bunda. Nah, karena kita udah mau closing nih, mungkin Dr. Satria ada yang mau di-sharingin lagi? Saya bersyukur banget karena mungkin ini istilahnya yang ketiga ini benar-benar membuat lebih dalam lagi pemahaman kita bahwa tidak hanya di kehidupan ini, ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan untuk di kehidupan yang lalu. Ya,
saya sih pesannya jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Itu aja, jadi kita memahami lebih dalam lagi, lebih masuknya ke dalam diri kita agar kita paham seperti apa sebenarnya kita, dan itu bisa menyelesaikan. Itu aja. Itu bisa dibilang closing statement ya dari Dr. Satria ya. Atau ada closing statement lain Dr. Satria? Cukup saya. Iya. Saya bersyukur. Ini cuman menggarisbawahi lagi yang tadi Bunda bilang. Terus kenapa kok Soul bilangnya mari bertumbuh bersama, karena semakin kita bertumbuh, power kita semakin besar, kita bisa membersihkan lebih dalam lagi. Dengan power yang besar itu bisa dibilang kayak kita mau motong pohon, orang yang powernya besar pakai chainsaw. Apa ya chainsaw bahasa Indonesia nih? Gergaji listrik. Metu Jawa nih. Pakai gergaji listrik motong cepet. Ya, karena powernya gede. Powernya gede. Yang powernya kecil pakai butter knife. Butter knife tuh mana ya? Apa? Pisau yang untuk butter. Mentega. Itu nggak tajam sama sekali. Loh kan powernya belum nyampe. Oh, iya. Makanya kalau masih punya butter knife, jangan pikir motong pohon beringin, carinya kecambah, toge gitu masih nggak apa-apa. Toge masih kepotong loh. Loh iya kan? Ya itulah pentingnya kita tahu kita punyanya seberapa. Kalau kita punyanya gede, ayo kita potong yang besar-besar kan seperti itu. Oke, Bunda ada closing statement lagi? Enggak lah, rasanya sudah banyak omong saya. Iya, podcast ya pasti banyak ngomong lah. Makin seru. Iya. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih Dr. Satria, terima kasih juga tim di sini, ada Deva, ada GT, Pak Gontuni, dan teman-teman yang lain yang memungkinkan podcast ini terjadi. Terima kasih juga para donatur, juga teman-teman yang udah bertanya, pertanyaannya luar biasa, mantep-mantep, bikin sharingnya lebih seru lagi ya, Dr. Satria ya. Iya. Oke. Ada yang bilang lanjut Inner Child Part 4. Waduh. Kita apa yang mau dibahas? Kita nggak mau nyaingin tersanjung ya. Oke, saya sempat nulis juga. Nih sebenarnya sempat stres banget, Bun. Bukan stres sih, maksudnya sempat kepikiran banget karena hari ini ternyata lebih padat daripada yang saya kira. Saya sempat mikir kemarin nggak sempat juga mikir, dan saya terus terang belum terlalu paham apa sih materi yang akan dibawakan di sini. Untung ya semakin kesini semakin kebuka. Oh iya, ini ada yang bilang terima kasih juga untuk R2D2 ya. Di belakang itu. Oke, jadi sempat ini, dan tapi ya untung setelah merenung dengan proses connecting dan berhasil ada tulisan lah. Jadi nggak bilangnya oke Bapak Ibu karena saya belum bisa ada tulisan hari ini saya tutup tanpa tulisan, gitu kan nggak seru juga. Itu yang ditunggu-tunggu untuk closingnya Dr. Astu. Oke. Ya. Ini ada yang bilang Nyoman Giavano, Fredo part 3 aja udah hampir nggak bahas Inner Child lagi. Ya memang seperti itu. Oke, bisa dibantu Deva. Nyontek dikit nggak apa-apa ya. Ya. Di tengah pekarangan, ku ingat sudah lalui gelap dan terang. Semua memadat bagai batu karang, membentukku menjadiku yang sekarang. Namun ada saat-saat ku tak bisa melihat sebab akibat. Seperti ada luka yang terpahat yang ku bawa lewati liang lahat. Lewat kematian. Iya. Luka yang membuatku sering stres dan terpaku, yang memaksaku untuk berlaku seperti apa yang tertulis di buku itu. Harus mulai kenali diri, temukan pahatan dan luka bagai duri, dan bertumbuh hingga mampu menghapus sebelum aku yang mampus. Hingga semua tak terulang, temukan yang hilang, sembuhkan yang belang, hingga aku bisa kembali pulang. Wow, mantap, berasa. Kok bisa ya? Nggak tahu. Ya udahlah pokoknya udah ketulis dan udah dibacain. Terima kasih buat semuanya. Mungkin kita ketemu tapi nggak part diukur dulu. Enggak. Diukur dulu, jangan-jangan ada part 4. Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya enggak ada tuh biar enggak mikir lagi part 4.
Oke, ya udah. Terima kasih semuanya dan mari bertemu bersama. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe dan like juga. Terima kasih. Okay. Mari bertemu bersama. Mari bertemu bersama.